Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khalifah Nabila dengan NPM 2021010062 Prodi Hukum Keluarga kelas D. Di sini saya ingin izin menjelaskan atau mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Hervin Yoki Pradikta, MHI. Dan adapun judul materinya adalah Objek dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam. Dan langsung saja masuk pada materinya, yaitu hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis, yang dimana artinya adalah hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Dan tujuan dari adanya hukum Islam itu adalah untuk menciptakan kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Jadi hukum Islam itu bukan hanya bertujuan meraih kebahagiaan yang fana atau sementara dan kebahagiaan yang pendek di dunia semata ini, tetapi juga untuk mengarahkan kebahagiaan yang akan didapatkan yang kekal di akhirat nanti. Inilah yang menjadi perbedaan dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Dan tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, yang dimana Rahman itu artinya maha pengasih dan Rahim artinya adalah maha penyayang, yang merupakan sifat Allah kepada semua makhluknya, makhluk ciptaannya. Rahmatan lil alamin adalah inti dari syariah atau hukum Islam, yang dimana keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian yang ada di muka bumi dengan aturan atau pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan ini sifatnya sangat mulia di hadapan Tuhan, dan sifat adil adalah merupakan jalan menuju takwa setelah iman kita kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi adanya kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan, karena keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan-tantangan zaman sekarang dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu common law, yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua ada civil law, atau biasa disebut dengan Eropa kontinental. Yang ketiga ada custom law. Yang keempat ada Islamic law. Dan yang kelima ada sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah, yang pertama ada menjelaskan kajian filsafat hukum Islam, yang dimana akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga adalah untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman atau mengikuti zaman. Yang keempat ada pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Dan para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam itu kepada 2 rumusan, yaitu ada filsafat tasyri, yang kedua ada filsafat syariah. Dan adapun filsafat tasyri adalah filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam menguatkan dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam tersebut. Filsafat tasyri ini terbagi kepada ada 5 bagian. Yang pertama ada Daim al-Ahkam atau dasar hukum Islam. Yang kedua ada Maba al-Ahkam atau prinsip-prinsip hukum Islam.
Yang ketiga ada usul al-ahkam atau pokok-pokok hukum Islam atau masadir al-ahkam, sumber hukum Islam, sumber dari hukum Islam. Yang keempat ada maqasid al-ahkam, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam. Yang kelima ada qawaid al-ahkam atau kaidah-kaidah hukum Islam. Itulah 5 bagian dari filsafat asyri. Selanjutnya adalah filsafat syariah. Filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam. Ada seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Dan termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah ada 4 bagian. Yang pertama ada asrar al-ahkam atau rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua ada khosya'is al-ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga ada mahasin al-ahkam, keutamaan hukum Islam. Yang keempat ada tawabi al-ahkam atau karakteristik hukum Islam. Dan baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.